Oke, ya judulnya AI use cases in industry dan, saya tambahin kayaknya kalau mikirin, kayak use case aja kayaknya mungkin, nggak terlalu menarik ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak juga yang sharing juga apa yang bisa dilakukan di industri sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang, saya bakal share juga yang terkait dengan apa yang intisari yang bisa saya dapat dan, bisa teman-teman pelajari gitu ya. Mmm Outline-nya seperti ini, sederhananya kita mulai dari use cases, habis itu lesson learn, habis itu kita tanya jawab. Dan tadi udah sempat diperkenalkan ya, mungkin yang, yang belum disebutkan adalah saya juga masih, mahasiswa. Mahasiswa yang dari 2020 belum lulus gitu kan, udah 4 tahun. Saya lagi S2 tapi online dan, karena, sambil kerja jadinya ya ada saat-saat saya mesti cuti karena mesti fokus beberapa hal. Cuman insya Allah spring 2024 lah beres. Saya juga Google Developer Expert di cloud, tadi yang udah lampaunya udah sempat disampaikan sama Ibu, eee eee, mahasiswa Bu Ayu juga gitu kan dulunya. Ya kira-kira gitu pengalamannya dan saat ini VP of Data di Evermost. Nah, sedikit tentang Evermost karena bisa jadi belum pernah dengar gitu ya. Sebenarnya sederhananya Evermost ini platform untuk reseller, di mana reseller ini kalau teman-teman, eee pahami terms-nya adalah ketika seseorang ikut menjual sesuatu gitu ya. Bisa ke tetangganya atau ke ya sosial media gitu kan sebagai internet marketers. Di mana di sini kita pengen empower UMKM dan micro entrepreneurship gitu. Dari sisi, reseller-nya bisa dapat untung juga, komisi juga. Dari brand-brand yang mungkin agak sulit masuk ke distribusi utama gitu, mau ke Indomaret susah, UMKM gitu kan biasanya susah. Nah itu bisa dibantu dengan kita juga untuk dijualin. Jadi nge-scale brand-brand lokal juga. Gitu. Dan kita ada interest untuk empower women ya, jadi gimana biar, semakin strong gitu kan, ibu-ibu tuh jualan misalnya gitu kan, ke tetangganya dan sebagainya. Kita ada misi ke sana juga gitu karena, pada akhirnya, kekuatan dari situ bisa bantu untuk meningkatkan ekonomi, masyarakat yang mungkin jadi meningkatkan pendidikan dan sebagainya juga gitu impact-nya, gitu. Tadi notes-nya udah saya sampaikan ya, bahwa yang disampaikan tidak hanya dari current employer atau pekerjaan saat ini dan mungkin yang di-share ada, eee eee, tidak bisa spesifik sekali, tapi mungkin ada banyak wisdom yang lesson learn yang bisa saya share, gitu. Nah, yang pertama mungkin saya pengen bahas yang sangat umum dibicarakan ketika kita berbicara tentang AI atau machine learning, itu adalah recommendation. Pada dasarnya rekomendasi ini kalau teman-teman misalnya nonton YouTube atau nonton, apa gitu kan, itu biasanya ada rekomendasi apa yang mungkin relevan. Misalnya, mmm, adik saya itu masih SMA, dia senangnya nonton orang main game. Jadi orang main game ditonton sama dia. Akhirnya, homepage dia isinya itu semua gitu kan, atau senang lihat orang makan misalnya kan ada juga tuh. Nah itu termasuk ke recommendation untuk mencari apa yang sebenarnya kamu senang lihat, ya udah kita sajikan supaya kamu lebih banyak nonton lagi gitu kan. Prinsipnya seperti itu. Nah bagaimana sih kalau misalnya di e-commerce, itu, pada dasarnya sama, tapi yang kita lihat bukan semakin mungkin nonton atau tidak, tapi semakin mungkin beli atau tidak, gitu. Atau sering disebut dengan buying propensity. Buying propensity ini sebenarnya kemungkinan beli aja sih, namanya aja keren. Tidak begitu kompleks aslinya. Dan di-estimate-nya dari mana? Di-estimate-nya dari, past behavior atau, perilaku, secara lampau. Misalnya belinya itu terus apa enggak. Dan dari, kita tuh ngelihatnya dari 2 sudut pandang ya. Kita bisa rekomendasi dari reseller-nya, reseller ini memang lebih senangnya jualan produk apa, kita juga bisa rekomendasi dari customer-nya, gitu kan. Customer yang ini itu dia, senangnya beli produk-produk yang seperti apa, gitu. Pada dasarnya, kita melihat kayak, produk apa sih yang sebenarnya make sense untuk dibagikan ke user sehingga dia kemungkinan belinya besar, gitu. Nah, step untuk melakukan recommendation di e-commerce tuh nggak langsung bikin sesuatu yang paling keren gitu ya. Mungkin yang paling umum dan sempat pernah teman-teman dengar collaborative filtering atau apa yang sangat personalized gitu kan. Atau, algoritma-algoritma lainnya yang mungkin lebih, recent lagi gitu kan. Tapi pertama-tama ketika kita di bisnis itu sebenarnya mulai dari tidak merekomendasikan apapun, itu nomor satu. Baru kita berlanjut ke bisa dibilang mungkin rekomendasi yang sangat general. Rekomendasi yang sangat general tuh semua orang pasti sama gitu. Misalnya produk terlaris atau misalnya, top pembelian di apa gitu kan. Itu kenapa dibikin seperti itu, karena, pada dasarnya secara heuristik, secara bisnis, apa yang paling banyak dibeli orang, kemungkinan besar dia lebih laku gitu kan.
Jadi kalau misalnya kita langsung bikin yang canggih-canggih, nggak pakai yang step simpelnya dulu, bisa jadi kita kehilangan, step yang sebenarnya sangat mudah dilakukan. Karena kan kalau misalnya pakai, teman-teman kan di sini ini ya, apa, mahasiswa kebanyakan ya, misalnya nge-query gitu ya, pakai SQL. Itu kan kalau misalnya kita pengen nge-query mana yang paling banyak dibeli, tinggal di count, group by, terus order by descending gitu kan, udah gitu. Itu aja udah jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang rekomendasi, tapi memang, umum gitu kan. Lalu baru ketika beres kita, menyelesaikan, oke semuanya udah ada ini, yang produk terlaris, kita bisa move per segmen gitu. Bahkan kita lihat segmen-segmen apa sih yang kita bisa coba bikin, bisa jadi rule based dulu, misalnya kayak, lifestyle atau misalnya skincare, kita bikin rekomendasinya yang paling banyak dibeli apa, terus kita show gitu kan, atau bahkan kita cluster orang-orangnya gitu. Baru nanti ke yang lebih keren lagi, yang personalized. Dan di, bisnis, tidak hanya di company yang saya sempat kerja, tapi juga di beberapa tempat ketika saya ngobrol, memang kebanyakan keuntungan atau kebanyakan peningkatan dari penjualan, itu justru di step awal-awal, gitu. Dari yang nggak ada sama sekali, terus dibikin ada, ditaruh di homepage, itu wah tinggi gitu kan kenaikannya, bisa berapa persen. Terus lanjut ke segmen, itu biasanya tinggi juga gitu. Baru pas personalize, ini udah agak gampang-gampang susah gitu. Kenapa? Karena ada banyak problem-problem yang lain, gitu kan. Nanti coba saya ceritakan ya step berikutnya. Cuman, rekomendasi di e-commerce itu tidak seperti yang di teori bahwa kayak, oke recommendation system, ya udah saya cari metodenya, algoritmnya apa, terus kita coba mana yang terbaik, terus langsung diimplementasikan, enggak gitu, tapi ada step by step-nya secara bisnis yang kira-kira make sense untuk dilakukan terlebih dahulu, gitu. Nah, considerations-nya apa sih kalau di bisnis itu ketika kita bilang, rekomendasi, itu nggak cuma relevansi aja, tapi juga discoverability. Nah, apa sih discoverability itu? Discover itu kan menemukan ya. Kalau misalnya kita merekomendasikan barang yang itu-itu aja, bisa jadi banyak barang yang tidak ditemukan oleh orang lain. Jadi nyumput gitu ya. Kalau di Indomaret teman-teman bayangannya kayak di sudut, di ujung, etalase yang udah nggak kelihatan, orang jarang ke sana, itu masalah discoverability. Jadi kita perlu ngebalance antara yang kita mau rekomendasikan dengan barang-barang apa nih yang sebenarnya kalau misalnya ketemu sama user, bisa jadi itu sebenarnya potensial untuk jadi pembelian yang, tinggi juga gitu. Terus profitability atau margin, nah itu juga kita perlu mainin. Kenapa? Karena bisa jadi yang banyak dibeli itu nggak kurang menguntungkan gitu, secara marginnya tipis misalnya gitu kan, bargaining position kita ke suppliernya kurang bagus, terus tipis misalnya gitu. Nah itu mungkin perlu diselang-seling sama yang, marginnya cukup oke gitu kan, supaya apa? Supaya, secara secara bisnis kita lebih tetap, untung juga gitu. Karena bisa jadi yang kita cari tidak hanya jumlah pembelian, tapi juga keuntungan yang kita dapatkan. Dan mungkin alasan lainnya, misalnya ada deal-deal-an sama, bisnis tertentu dan sebagainya, itu juga pasti merubah atau, kurang lebih kayak menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat recommendation untuk e-commerce, gitu. Belum ada cold start problem, gitu kan. Cold start problem ini seperti namanya, awal yang dingin. Kalau misalnya kita let's say, eee eee masih baru bikin recommendation system, terus datanya belum banyak, itu biasanya kesulitan, gitu kan. Biasanya kesulitan kenapa? Karena informasi yang kita tahu terkait user tersebut belum cukup, gitu. Makanya mungkin ada pakai collaborative filtering atau apa, supaya kita ngelihat, "Oh, orang yang kira-kira pakai ini kayaknya bakal gini juga deh." Jadi kalau misalnya ada, yang senang beli, misalnya senang beli skincare, kayaknya likely senang beli peralatan dapur juga gitu, karena berdasarkan stereotip orang-orang yang lain seperti itu. Itu kan konsepnya collaborative filtering ada seperti itu juga. Itu bisa nge-solve sedikit terkait cold start problem. Itu sangat umum di recommendation system dan termasuk consideration juga gitu, ketika awal-awalnya kita mau kayak gimana nih gitu. Dan termasuk repeated purchase, kalau misalnya ada, orang baru beli apa ya, yang jarang, misalnya TV gitu. Kan beli TV itu jarang ya, kayak mungkin udah rusak berapa tahun gitu, 3 tahun, 4 tahun baru baru beli lagi. Nggak berarti orang beli TV kita suggest-nya TV lagi gitu kan, karena dia senang beli TV gitu kan. Nggak make sense juga orang senang beli TV berulang-ulang kayaknya, kalau bukan jualan gitu. Jadi consideration-nya ada beberapa, nggak hanya consideration algoritma saja gitu. Nah itu terkait dengan recommendation system di e-commerce. Nah gimana sih kalau misalnya nyebrang nih, kita nyebrang ke bisnis lain yaitu di edutech. Di edutech ini yang direkomendasikan berdasarkan malah tes result gitu. Kalau di e-commerce itu yang direkomendasikan yang mungkin dibeli lagi, kalau di edutech itu hipotesisnya incorrect probability. Jadi kemungkinan kamu salah tuh berapa besar, semakin besar kamu mungkin salah, berarti semakin tinggi,
rekomendasinya untuk diberikan kepada kamu gitu. Misalnya ngerjain apa ya, integral gitu, salah mulu. Nah, itu berarti jadi rekomendasi itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa si A misalnya itu dia masih memang belum paham di bagian integral gitu. Dan biasanya direkomendasikan per user per subjek gitu kan. Karena apa? Pasti per user itu udah pasti sangat spesifik. Tidak bisa pakai collaborative filtering misalnya. Oh, dia kemarin kayaknya nggak bisa nih, orang yang mirip-mirip nggak bisa juga, nggak bisa gitu gitu. Karena sangat-sangat spesifik gitu, sangat-sangat personal yang namanya pemahaman terhadap, mata pelajaran. Dan sangat beda dengan e-commerce tadi itu ya, sudut pandangnya kayak, bisa, di sini nggak ada sudut pandang bisnis, dalam artian kayak mana yang lebih menguntungkan, tapi gimana caranya, kita bisa memberikan pemahaman yang semakin banyak dan semakin lebar untuk user tertentu, gitu. Ini contohnya ya, kalau di Ruang Guru ada video rekomendasi minggu ini misalnya gitu. Nah, ada 2 aspek utama ketika kita berbicara terkait dengan recommendation system di education technology. Ada knowledge tracing, ada knowledge graph gitu. Knowledge tracing ini, mengestimasi seberapa bagus user di topik tertentu, gitu. Kayak anggapan topik ini teman-teman kalau nggak kebayang semacam kayak items gitu ya di dalam mata pelajaran atau kurikulum yang harus dipelajari dan dipahami oleh user gitu. Nah, sering disebut mastery gitu, mastery user terhadap topik tersebut. Kalau misalnya dia bagus, nilainya bakal bagus gitu. Jadi, sedikit banyak kalau saya mungkin analogikan biar nggak bingung, knowledge tracing ini mungkin kayak nilai di rapot kali ya. Kalau misalnya nilai di rapot atau IP gitu kan, IP-nya ini kayaknya buat, apa namanya ya, misalnya pemodelan data basis data gitu. Ini IP-nya buat model basis data dapat dapat B atau A gitu kan. Nah, itu berarti kan estimasi, secara umum estimasi seberapa bagus, mahasiswa tersebut di mata pelajaran tersebut gitu kan, atau di, mata kuliah tersebut, gitu. Sama knowledge tracing juga konsepnya sama, tapi, tidak menunggu sampai akhir semester dulu, kita bisa, in real time untuk melihat behavior-nya sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh user-nya di aplikasi kita, gitu. Nah, knowledge graph ini seperti apa? Karena pada dasarnya, beda dengan nonton, film misalnya gitu ya. Di mana kalau kamu nggak nonton seri 1, 2, nonton yang ketiga, nggak salah-salah banget gitu ya, bisa aja nonton aja, ngikutin aja, nikmatin aja. Nggak paham juga nanti mungkin paham di jalan gitu. Tapi kalau belajar nggak bisa gitu, gitu. Kamu belum bisa, perkalian, terus pengen belajar, persamaan linear misalnya, mungkin agak susah gitu. Konsepnya perkalian, variabel A dan B ini apa, kan nggak ngerti perkalian, gimana gitu kan. Itu knowledge graph itu dependency between topics gitu. Nah, coba kita lihat knowledge tracing sedikit lebih detail dulu ya. Jadi knowledge tracing itu kan tadi trying to estimate mastery, di mana mastery ini latihan variabel yang kita nggak tahu lah orang itu seberapa jago di apapun, nggak bisa diangkain sebenarnya, tapi coba di-estimate. Dan estimate-nya tuh, coba diambil dari, series of exercise gitu, biasanya sekuensial ya. Orang ngerjain soal misalnya saya ilustrasikan di sini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dia pertama salah, terus benar, terus salah, terus benar benar. Nah, itu mungkin nanti pas di akhir, exercise ini atau bahkan untuk setiap soalnya, kita bisa mengupdate, our belief atau mengupdate skornya terhadap, mastery orang di topik tersebut. Nah, saya tadi kasih update belief kan ya, itu sebenarnya sneak peek bahwa salah satu yang umum di sini gunakan Bayesian gitu. Karena coba ngecek gitu kan, kayak ngelihat probability-nya seberapa mungkin dia, bagus di topik ini dengan mengupdate apakah dia ini menjawab dengan benar apa tidak untuk topik tersebut. Seringnya kayak pakainya yang umum tuh Bayesian knowledge tracing gitu. Di ruang guru nggak pakai ini, pakai sesuatu yang lebih spesifik lagi, dimodif dan sebagainya. Tapi secara umum konsepnya, mirip-mirip, bahwa kita naturally recommend topics dengan lowest mastery, di mana kalau di Bayesian knowledge tracing ini ada beberapa variabel yang kita coba train gitu ya, pelajari ya. Ada sleep, ada, guess, ada mastery gitu. Di mana sleep ini, bahasa umumnya sebenarnya orang kalau misalnya udah ngerti sebuah pelajaran, bisa jadi udah jago, tapi pas ngerjain masih salah gitu. Karena apa? Misalnya ceroboh lah gitu kan. Ya kemungkinan besar ceroboh ya, cara salah hitung atau apa. Udah tahu sebenarnya, tapi bisa jadi ada kemungkinan dia salah ngitung di suatu tempat gitu. Itu probability sleep. Sedangkan probability guess, kemungkinan lainnya dia nggak tahu sama sekali, gelap, tapi karena multiple choice question dia coba aja gitu. Nah, itu kan berarti kalau misalnya kita berbicara terkait dengan soal-soal yang multiple choice questions, anggaplah ada 4 pilihan ganda gitu ya, atau 5 pilihan ganda, 5 deh, 5 pilihan ganda, itu kan probability dia nebak bener itu ada 20% ya, atau 0,2 probability untuk dia nebak bener. Nah, itu masuk ke guess gitu. Jadi correct probability-nya, seberapa jago,
dikali dengan seberapa mungkin ceroboh, 1 kurang seberapa mungkin ceroboh gitu kan, ditambah seberapa nggak ngerti, dikali dengan seberapa mungkin dia nebak tapi benar gitu. Itu correct probability. Yang bisa dihitung dari Bayesian knowledge tracing tadi. Nah ini knowledge tracing ya. Nah yang berikutnya knowledge graph lebih simpel secara konsepnya. Yang tadi saya jelaskan bahwa ada dependensi. Dependensi itu kan artinya definisinya yang sebelumnya tidak boleh yang setelahnya tidak boleh beres sebelum yang sebelumnya beres gitu. Karena dia bergantung pada yang sebelumnya. Kamu nggak bisa ngerti perkalian kalau belum ngerti penjumlahan, kemungkinan besar. Kenapa? Karena perkalian itu perulangan penjumlahan berapa kali gitu kan. Atau misalnya tadi yang saya contohkan integral, kalau misalnya nggak ngerti perkalian mungkin nggak ngerti integral, agak susah, loncat banget gitu. Malah mesti ngerti turunan dulu mungkin. Nah, di sini, kalian bisa lihat ada graf gitu kan. Tapi grafnya lumayan spesifik, yaitu directed acyclic graph. Di mana directed acyclic graph ini ada direction, ada arah dari grafnya. Karena ada dependensi, jadi harus jelas urutannya dari mana ke mana. Dan juga acyclic. Nggak boleh siklik, karena misalnya kalau siklik, nanti bingung si studentnya. Dia mesti belajar dari mana dulu nih. Aku bingung, karena ke sini harus iya, ke sini juga harus iya gitu kan. Jadi dibikin acyclic, dan biasanya ini ya, didatarkan atau di-flatten, gitu. Jadi topological sorting di ini ya, di grafnya lah gitu, di-flatten semua. Dan ketika kita ngetes student, kita move backward dan forward gitu. Oh, ya student ini dicoba tes integral belum paham nih, ya udah deh mundur ke perkalian. Perkalian juga belum paham, ya udah deh mundur ke penjumlahan. Kurang lebih seperti itu ya prosesnya di aplikasi. Jadi kita semacam drill usernya gitu untuk dia bisa kita temukan sebenarnya dia tuh nggak ngertinya di mana sih gitu. Kayak kita searching di mana dia sebenarnya nggak pahamnya, terus coba sarankan apa yang mungkin perlu dipelajari oleh user tersebut gitu. Gitu ya terkait recommendation di education technology. Nah, topik besar kedua berikutnya prediction and optimization. Di sini mungkin kita bisa mulai dari yang e-commerce dulu ya. E-commerce itu ada problem namanya product return. Product return ini ketika kita misalnya beli sesuatu, terus mesti dibalikin lagi gitu. Karena alasannya macam-macam. Alasannya misalnya kayak alamatnya nggak ketemu gitu kan, naruh alamatnya nggak jelas, atau misalnya mungkin kalau, lebih ke arah daerah-daerah gitu, misalnya di kampung saya gitu kan, di, Cipanas, Cianjur, itu tidak ada penomoran rumah di kampung saya, nggak jelas lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ngirim alamat ke sana, pasti ke RT gitu kan. Itu kalau misalnya dia, kemungkinan nggak ketemu sama sekali, bisa jadi perlu dikembalikan ke pengirimnya siapa. Dan, bisa jadi produknya yang diterima tidak yang kamu, harapkan. Misalnya salah ngirim lah, kalau honest mistake berarti kan dia memang kesalahan atau ceroboh gitu ya. Harusnya mengirim warna merah tapi dikirim warna hijau karena nggak ngelihat warnanya, misalnya ada pesan di sana. Atau misalnya on purpose, dia ditaruhnya stoknya banyak padahal punyanya dikit, terus jarang dicek, pas habis misalnya mau dikirim, nggak ada barangnya, ya udahlah kirim apa aja lah yang penting kekirim gitu kan misalnya. Itu yang mungkin jadi faktor-faktor ya kalau product return. Dan salah satu paper yang saya lihat itu di India, 50% lebihnya itu kebanyakan di lifestyle kategori gitu. Lifestyle ini termasuk kayak baju, misalnya mungkin salah ukuran kali ya atau salah salah, warna dan sebagainya gitu ya, dan hal-hal lainnya. Nah, product return ini sebenarnya loss making proses. Kenapa loss making proses? Karena udah jelas kita mesti balikin, which is berarti ada ongkos yang harusnya dari A ke B aja, dari pengirim ke penerima saja, tapi jadi bolak-balik 3 kali seenggaknya misalnya, atau 2 kali minimal. Dari A ke B, terus balik lagi dari B ke A gitu, dari penerima ke mengirim lagi gitu, atau bahkan harus kirim ulang lagi gitu. At least ada seseorang yang mesti bayar. Kalaupun tidak e-commerce-nya, pengirim atau brand-nya atau supplier-nya mesti bayar, which is buat mereka juga keuntungan yang mesti harus di-minimize gitu. Dan ada loss, dari profit yang harusnya terjadi tapi tidak terjadi gitu ya. Jadi, kita perlu minimize ini as early as possible, kalau bisa belum dikirim udah aware, di mana bisa dilakukan kayak prediction gitu. Misalnya kayak kita cek apakah alamatnya ini mungkin jelas apa enggak gitu. Atau establish a good process. Kalau misalnya ada bad supplier ya ada penalti kayak gitu. Jadi jawaban dari sebuah problem tidak hanya semuanya AI, tapi juga ada mungkin kayak SOP-SOP yang perlu kita ensure supaya yang nakal misalnya kan supplier yang nakal tuh bisa bisa ke-handle lah dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya ganti topik lagi ya ternyata. Saya lupa. Ya bagian sini sebenarnya udah pindah lagi nih. Tadi udah, kita ngomongin product return, eee, dari sisi prediction dan optimization kemungkinan berikutnya adalah sales and marketing leads prioritization. Jadi, ini terutama di edutech ya yang saya alamin. Kita punya produk free,
Terus produk free-nya tuh kita dapat banyak banget calon pembeli, tapi yang mau beli itu nggak banyak gitu. Banyak kan pengen nyoba yang pakai fitur-fitur gratisnya aja. Terus kita mau coba untuk membuat teman-teman yang pakai fitur gratisnya itu supaya beli gitu. Makanya ada salesperson dan salesperson ini limited gitu. Limited artinya terbatas. Misalnya anggaplah kita punya dapat user yang registrasi ada 100.000 orang misalnya ya. 100.000 orang datang ke aplikasinya mencoba fitur-fitur gratisnya, tapi kita cuma punya misalnya 100 orang sales gitu. Artinya dari 100.000 pengguna yang register di-handle oleh 100 orang sales, setidaknya satu orang harus nelepon atau nge-message 1.000 orang gitu. Ini berarti ada scarcity problem, too many things to do, too little time. Di mana biasanya solusi dari scarcity problem adalah kita coba prioritize gitu. Gimana caranya kita prioritas ya? Yang mana yang harus kita kontak dulu gitu. Mungkin teman-teman udah punya sense, ya udah kita coba kontak aja yang paling mungkin beli gitu kan. Supaya apa? Dari 1.000 orang yang dikontak oleh sales itu, ya itu mungkin dari 100 orang pertama udah kebanyakan udah mau beli. Nah, itu kan berarti kita bisa apa ya, maximize waktu, utilitas waktu yang dimiliki oleh salesnya supaya dapat keuntungan sebesarnya. Jadi kita prioritize dengan buying propensity. Buying propensity balik lagi kemungkinan beli tadi ya, dari behavior. Di mana kemungkinan beli ini gimana sih kita bisa dapat orang yang mungkin beli? Sebenarnya kita start simple. Kita bikin role based segmentation dulu gitu. Kita bikin role based segmentation, kita bikin toolingnya, kita bikin alat yang usernya bisa dengan mudah melakukan segmentasi dan bisa sampai 100 segmen lebih gitu, kayak ada 100 rules yang dibikin orang yang seperti apa, mungkin kayak udah nonton lebih dari 3 kali, atau misalnya pakai fitur belajar untuk ngerjain soal-soal dan sebagainya. Kita bikin segmentasinya, kita judulin, habis itu kita bikin campaign-nya, karena kan orang dengan behavior tertentu kemungkinan ada interest tertentu ya. Oh ini kayaknya orangnya mau belajar buat ujian. Oh ini kayaknya emang rajin aja. Oh ini kayaknya orang yang apa misalnya gitu kan. Kita bikin segmentasinya terus kita tailor message-nya mesti seperti apa lalu kita approach gitu. Di situ improve a lot, tapi masih ada room for improvement. Room for improvement ini terutama ketika segmentasinya udah sangat banyak, mencoba kombinasi segmen-segmen tersebut udah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara manusia. Anggaplah ada 100 segmen, kita mau kombinasi segmen-segmennya untuk membuat segmentasi yang lebih kompleks. Anggaplah 100 kali 100 gitu ya, matriks 100 kali 100. Itu kan kemungkinannya udah 10.000 gitu. Mau bikin 10.000 kayak gimana kan, banyak banget gitu kan. Itu aja udah cuman nge-combine segmen-segmen yang udah ada. Nah, itu udah problem yang, ini kita mau nyari kemana lagi ya nyoba-nyobanya ya gitu kan. Ya udah baru di situ masuk AI, masuk machine learning gitu. Jadi di ujung banget tuh masuknya ya ketika kita ngelihat, "Oh, mana lagi nih improve-nya, ya udahlah kita coba pakai AI." Akhirnya segmen-segmentasi itu kita bikin sebagai features, terus kita, gunakan features itu untuk coba classify atau melakukan regresi gitu ya. Untuk melihat, seberapa mungkin orang itu jadinya beli, gitu. Terus nanti udah ada kemungkinan belinya di mana, tinggal di-sort gitu. Yang paling mungkin beli di atas, dia yang paling mungkin beli itu kemudian dikontak lebih dahulu. Sehingga kita bisa tadi itu, maximize waktu, yang dihabiskan untuk bisa menggunakan waktu yang dihabiskan ke orang yang paling mungkin beli, gitu. Nah, case berikutnya, lumayan menarik. Tadi kan saya sebutkan bahwa, Evermost punya interest untuk empower women ya. Jadi kita sebenarnya perlu pengen tahu juga reseller-reseller kita tuh sebenarnya, gender-nya apa ya gitu kan, likely laki-laki atau likely perempuan, gitu. Terus kita coba bikin gender classification, gitu. Untuk pengen tahu berapa persen yang coba kita empower ini, gitu. Kita pakai simple sih, Ngram Ngram gitu, terus dipakai classification lah, gitu. Bisa pakai apapun ya, classification kan kalau udah bikin Ngram, udah bikin vektor, udah keluar tuh vektornya gitu kan, udah tinggal dimasukin ke algoritma apapun kayaknya jadilah keluar. Misalnya XGBoost, random forest atau apapun lah bisa dipakai. Eee, Ngram yang dipakai itu Ngram karakter ya, bukan Ngram kata. Karena kalau kalau nama kependekan kalau misalnya, buat kata. Kita coba coba juga pakai GPT, masukin ke GPT, hasilnya looks oke, tapi secara use case karena kita punya banyak nama yang perlu di-classify, kalau pakai GPT malah lama ya. Kayak kontak, terus, generate berapa, balik lagi, karena ada keterbatasan dari, konteks atau input yang bisa dilakukan, gitu. Ada case lagi Ads Optimization. Nah, Ads Optimization ini ngapain sih? Ini yang lumayan menurut aku lumayan advance ya, lumayan lumayan kompleks lah. Kenapa? Karena involving 2 model.
kalau teman-teman lihat di kotak bawah, itu ada, prediction dulu, kita prediksi dulu berapa ratingnya, per cost-nya, CPRP itu cost per rating point. Jadi berapa harga dibagi rating point. Rating point itu rating dari, sebuah acara TV ya. Seberapa, apa ya, seberapa banyak orang yang nonton kayaknya ya. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti rating point itu gimana nentuinnya, cuman kalau ratingnya bagus harusnya banyak yang nonton lah gitu TV-nya. Tuh. Jadi cost per rating point itu misalnya kita predik dulu, habis itu kita lakukan optimization. Gimana optimization ini kan lebih ke kayak goal-nya misalnya yang kita pengen optimize itu adalah, result atau, CPRP-nya gitu kan. Terus, kita punya, variables-nya mungkin kayak ada placement, terus ada, cost-nya berapa dan sebagainya. Terus nanti dari 2 variabel itu dan hasil prediksinya kemudian di-optimize mana yang kira-kira hasil yang paling bagus dengan constraint yang diberikan, gitu. Dan ini, lumayan bolak-balik karena bisa jadi ada berubah budget dan sebagainya. Jadi yang kita berikan itu semacam tooling buat tim operasionalnya supaya mereka ya udah bisa coba, jalanin sendiri aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, topik lainnya yang mungkin lagi hype itu AI experiments, generative AI ya. Tapi saya sebut experiments di sini kenapa, karena masih in progress, jadi sebenarnya nggak bisa di-share banyak, tapi in general kalau kita ngobrolin generative AI, itu, potensinya lumayan besar ya, lumayan besar dan kalau berdasarkan report McKinsey yang terakhir itu, potensinya kalau teman-teman mau coba di masing-masing company itu bisa mulai dari yang paling kanan atas lah gitu. Dari customer operation, dari software engineering, dari marketing, dari sales. Kenapa? Karena di sana, yang, kemungkinan besar paling butuh generative AI terutama, GPT ya misalnya gitu. Misalnya kalau ngomongin marketing, kita bisa bicara tentang personalized marketing message. Personalized marketing message ini seperti apa? Kalau teman-teman misalnya punya, 1.000 produk dan teman-teman punya 1.000 pengguna, masing-masing pengguna tuh punya profil sendiri, untuk membuat marketing message yang personalized, teman-teman perlu 1.000 kali 1.000 atau 1 juta message misalnya gitu. 1 juta message dibikin manusia, good luck gitu kan, nggak mungkin. Nah kalau pakai GPT itu jadi possible gitu. Sales misalnya. Gimana approaching menggunakan email messages yang lebih oke gitu kan, mirip-mirip sama marketing lah. Software engineering misalnya itu Copilot. Copilot itu ada paper sendiri atau ada research sendiri yang dilakukan oleh GitHub, dia memang meningkatkan productivity dari completion untuk membuat software itu bisa turun setengahnya gitu, bisa turun setengahnya. Customer operation juga gitu kan, kita bisa kayak misalnya bikin knowledge base yang kemudian dibikin chatbot-nya dan sebagainya. Banyak banget sih. Jadi generative AI itu kemungkinan besarnya di sini, misalnya kita bisa bikin kayak, chatbot tuh, misalnya saya reseller, saya tuh kehabisan ide, saya mau promosi kayak gimana lagi ya, ya udah saya bisa minta ide ke GPT untuk dapat, ideas-ideas yang mungkin bisa dilakukan. Terus misalnya kita bisa juga kayak bikin produk fotografi gitu ya, kayak kita punya produk terus, untuk save cost dan save time, kita nggak usah ke laut dulu untuk moto parfumnya di laut gitu kan, atau beli buah semangka, ini semangka bukan ya? Nggak kelihatan. Tapi kita tinggal kayak taruh, komennya aja, terus nanti dapat fotonya berdasarkan input yang kita bilang, dari sini. Di sini kan kalau teman-teman lihat itu ada di prompt-nya tuh ada kayak, link ke image-nya ya. Jadi bisa input si image produknya, habis itu bilang pengen pengen produknya kayak gimana, gitu. Dan ini banyak banget perusahaan yang mem-provide, generative, AI itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ideas, likely udah ada yang bisa nge-support tuh, kayak tinggal dicari aja pakai pakai Google, kayaknya dapet deh, gitu. Nah, kita masuk ke lesson learn ya. Terus lesson learn-nya apa sih? Sebelum ke lesson learn, kenapa lesson learn ini penting? Karena 90% of projects dari AI itu nggak nyampe ke production, gitu. Artinya misalnya ada orang ngide, kita bikin ini yuk gitu kan. Terus dipikirin idenya, di-research, terus dibikin, modelnya, habis itu dari model kemudian dibikin misalnya service-nya atau aplikasinya, terus masuk ke production. Nah, hanya 10% yang nyampe ke production. Istilah production di sini mungkin kalau teman-teman, mahasiswa belum terlalu familiar adalah, nyampe ke user gitu, nyampe ke user. Masuk ke aplikasi yang digunakan oleh user, gitu. Nah, itu hanya 10%, hanya 10%. Dan ada riset juga, oleh Gartner yang bilang bahwa, ya memang 15-20% beres deh gitu. Tapi 8% aja dari 15-20% tersebut yang kemudian generate value.
Generate value ini artinya apa? Yang beneran dipakai, yang beneran bermanfaat, yang beneran, misalnya kalau buat usernya saving time, atau yang beneran misalnya buat bisnisnya naikin profit, itu hanya, 8% dari 20%, which is mungkin kayak sekitaran 2% success rate aja gitu. Itu kalau teman-teman bayangin, kita bikin project AI misalnya sebulan dan sebagainya, dari 50 project AI cuman berhasil satu gitu, dikit banget. Nah, harapannya lesson learn ini bisa apa ya, menaikkan success rate itulah dimanapun teman-teman berkarya nanti, gitu. Yang pertama itu, saya tadi mungkin ada sedikit menyisipkan ya, bahwa, ensure AI last resort. Kalau misalnya masih ada yang simple, coba dulu yang simple, gitu. Apa sih biar bisa sampai sana tuh, yang pertama kalian coba dengarkan apa kebutuhannya, jangan hanya dengarkan permintaannya saja, gitu. Ini hati-hati ya, wording saya sangat spesifik. Dengarkan kebutuhannya, jangan dengarkan permintaannya saja. Maksudnya seperti apa? Ketika ada teman-teman jadi data scientist, jadi apapun di sebuah company, ada bisnis datang gitu kan. Ren, aku pengen gini 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 gini. Itu permintaan gitu. Coba teman-teman tarik, sebenarnya kamu butuh apa ya gitu kan. Oh, kamu sebenarnya butuh ini. Kamu nggak usah pakai AI gitu. Terlalu terlalu lama dan sebagainya. Kamu coba gini 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 aja gitu. Jadi divalidasi dulu gitu. Kalau misalnya pun ternyata itu memang valid, cek dulu apakah simpler approach itu possible dan sudah dilakukan atau belum. Misalnya tadi saya bilang ada, "Ren, aku pengen prioritization nih, kayaknya bisa deh pakai scoring-scoring gitu. Aku pernah lihat di aplikasi ini dia pakai scoring buat buat, leads-nya gitu, namanya lead scoring istilahnya gitu." "Oh, oke, kamu udah coba segmentasi apa belum?" Gitu. Kalau udah coba segmentasi, hasilnya seperti apa gitu, di segmentasinya ada yang bisa di-improve apa enggak gitu. Baru ke, yang keren-keren gitu. Kalau misalnya bisa pakai rule base dan sebagainya, bukan berarti itu kalian tidak berkarya, justru kalian berkaryanya di sana gitu. Wah, tapi saya nanti nggak bikin model yang keren-keren. Oh, kita kalau udah lulus jadi problem solver ya, bukan jadi bikin tugas soalnya, gitu. Nah, ketika itu semua udah dibikin, baru nanti kita lihat lagi apakah AI solution ini, masih masih bisa human augmented. Maksudnya seperti apa human augmented ini? AI itu tidak berdiri sendiri, tapi ada human yang bisa nge-assist gitu. Misalnya tadi anggaplah recommendation, ya udahlah kita bikin query dulu, terus udah lebih canggih, ya udahlah kita bikin, si rekomendasinya kita bikin, dari, algoritma, tapi nanti dicek dulu, divalidasi dulu misalnya gitu. Itu kecenderungan, berhasilnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketahuan banget kalau misalnya itu ngaco gitu. "Oh, ini kok hasilnya aneh banget," gitu kan, bisa kelihatan banget. Gitu. Jadi bentuknya dalam bentuk rekomendasi buat, manusia dulu, baru manusianya yang kemudian melakukan sesuatu, gitu. Baru nanti kalau ujung banget ke AI pure. Jadi keep it simple ya, saran pertama. Yang kedua, clarify business metrics dan what is acceptable. Kenapa? Karena, ketika kita bicara terkait dengan sebuah problem, sangat unlikely kita bisa nge-solve problem itu for 100% of cases. Buat 100% kasus diberesin semua tuh hampir nggak mungkin. Tapi kita mesti ngerti, apa sih good enough buat bisnisnya gitu kan. Eee misalnya kita bikin terkaitlah, misalnya kayak yang tadi ya, apa, sales prioritization gitu. Oke, good enough-nya apa ya? Kalau misalnya kita naikin revenue berapa misalnya gitu kan. Dan understand the cost of error. The cost of error ini, kalau misalnya kita salah tuh apa sih resikonya untuk bisnis gitu kan. Kalau misalnya let's say saya salah nge-prioritize, calon-calon pembeli untuk ditelepon. Worst case-nya apa? Oh, worst case-nya kayaknya nggak ada apa-apa deh, lebih ke sales-nya lebih sedikit aja hasilnya misalnya gitu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan misalnya ngepredik apakah orang ini COVID apa enggak dari foto X-ray, misalnya. Itu medis ya? Wah, kalau udah medis itu implikasinya kalian perlu hati-hati sekali misalnya gitu kan. Apa apa ya impact-nya kalau kita false positif atau kita false negatif? Orang yang bukan COVID dikira COVID itu impact-nya apa? Apakah obatnya sangat keras sehingga itu berbahaya gitu? Dan ketika kita bicara terkait machine learning matrix pun, ini mungkin kalian udah pernah mendapatkan problem ini ketika ngobrolin imbalance data. Ketika kita bicara terkait dengan penyakit, itu mungkin penyakit yang langka akan sangat perlu hati-hati dari sisi matriksnya. Kenapa? Karena kalau misalnya, matriksnya itu kita pengen akurasi aja, terus 99% bagus, untuk penyakit yang langka, likely kamu predik semua sehat tuh udah bagus gitu. Kamu nggak ngapa-ngapain di dalam algoritma kamu cuman if, apa, return pasti selalu sehat misalnya gitu. Itu udah bagus tiba-tiba skornya, gitu. Nah itu perlu hati-hati, jadi kayak kita perlu mengerti bisnis problemnya, kalau misalnya bisnis problemnya ternyata, "Oh ini nggak apa-apa kok 70% benar, 70% benar aja udah bagus, soalnya kita bakal ngurangin sekian cost," gitu. Jadi kalian ngajarnya juga lebih enak.
ngejarnya juga lebih realistis dan lebih bisa manage ekspektasi, gitu. Yang berikutnya, wah nih, nyambung ya, manage ekspektasi. Kita mesti educate business user karena, pengalaman saya di industri AI dan machine learning atau data science itu dianggap magic ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang dari industri juga kayak dianggap kayak, wah tiba-tiba bakal bisa gini gitu kan. Kadang-kadang ada manajemen yang datang dengan high hope, terus ternyata bisa beres semuanya dan, oh belum tentu gitu kan. Kita lihat dulu. Kenapa? Karena tidak semua business user tuh ngerti bahwa AI itu partial research. Ada kemungkinan gagalnya gitu. Sekarang saya coba bandingkan ya, atau saya coba kasih komparasi. Kalau kita software engineer, kita bikin sebuah halaman web, terus kita bikin login, likelihood gagalnya tuh kecil. Kenapa? Karena login tuh sangat umum gitu. Misalnya kayak ya udah saya bikin aja kayak gini, terus nanti ada database user dan sebagainya, login ke sana gitu. Tapi AI project nggak selalu begitu. Anggaplah tadi misalnya saya coba classify gender, nama dari nama. Ternyata nama cuma ada first name misalnya gitu. Oh itu likelihood-nya turun sekali dari yang asalnya sangat mungkin berhasil jadi mungkin setengah-setengah berhasil. Kenapa? Misalnya kalau first name aja ada Rizky gitu. Rizky itu maaf kalau ada yang di sini audiensnya namanya Rizky, itu bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Dan secara teman-teman saya pun kayak ada juga yang Rizky perempuan, Rizky laki-laki. Tapi kalau kita tahu misalnya Muhammad Rizky, oh ini cowok gitu. Atau misalnya Rizky apa ya, Rizky Fatonah gitu. Oh ini cewek misalnya gitu. Karena ada nama akhir yang kemudian memberikan informasi lebih dan meningkatkan kemungkinan sukses dari si AI project itu. Jadi mesti hati-hati, educate user bahwa ini ada kemungkinan gagal, do not overpromise gitu kan, dan prepare for the worst. Kalau misalnya bisa, kalian ada plan B, plan C, yang bahkan bukan AI gitu. Oke, kalau misalnya ini nggak bisa, ya udah deh, kita kayaknya worst case-nya mesti prepare hire orang sekian banyak karena kita nggak mungkin melakukan ini secara scale gitu. Jadi kita mesti ada obrolan kayak gitu dulu gitu. Walaupun misalnya ternyata nggak bisa yang paling atas, yang paling bagus ya kita punya safety net-nya gitu. Dan consider the risk of the prediction yang tadi saya bilang. Karena di manage uncertainty atau risk management ketika ini nanti di roll out apa sih kemungkinannya? Misalnya recommender system. Recommender system itu kita menyerahkan ke sistem untuk menyajikan apapun di homepage misalnya gitu ya. Di homepage sebuah aplikasi atau homepage sebuah web. Itu artinya kalau ada produk-produk yang agak kurang berkenan, agak kurang pantas muncul, itu mesti hati-hati banget gitu. Itu juga resiko yang mesti kita gimana nih? Kita list down the resiko terus minimize-nya seperti apa? Apakah kita filter di awal? Apakah kita perlu secara berkala memonitor dan sebagainya gitu. Dan yang sering saya ulang juga start simple ya teman-teman. Start simple, kalau misalnya kita mau implement, coba simpler model dulu gitu. Ini sekarang kan lagi mungkin selama 5 tahun terakhir ya itu ramai banget deep learning gitu. Deep learning tuh ramai, terus sekarang ramai lagi yang transformer dan sebagainya. Tapi bukan berarti semua solusi itu di sana gitu. Bukan berarti semua solusi di sana, kalau kita bisa bikin sesuatu yang simple, ya udah kerjain dulu gitu. Itu saya pernah dengar sebuah talk dari Casey Google, Chief Data Scientist-nya Google. Dia ada orang nanya gitu, ada orang nanya datang ke meja dia, aku mesti nyoba algoritma A yang simple atau algoritma B ya yang kompleks gitu. Terus dia balikin lagi, kamu jalan ke sini 5 menit, kamu nanyain itu. Kamu nyobain algoritma yang simple mungkin 5 menit juga beres gitu. Anggaplah misalnya logistic regression pakai sklearn. Itu kan kalau datanya udah beres tinggal dimasukin aja sebenarnya. Terus coba dijalanin. Terus hasilnya oke apa enggak gitu kan. Daripada nanya ya cobain aja gitu. Jadi mungkin kalian kalau misalnya kayak, oh banyak banget nih pilihan model gitu kan. Tapi kalian misalnya udah tahu bedanya apa, tapi pengen coba pakai yang simple dulu. Itu pakai yang simple dulu sih, gitu. Dan kalau misalnya di industri, kita mungkin lihat dulu apa bisa nggak kita pakai servisnya aja. Udah ada apa belum servisnya? Kita coba. Misalnya yang commoditized itu maksudnya yang udah banyak banget orang pakai dan banyak banget servisnya. Misalnya OCR. OCR itu kan mengubah dari gambar ke teks ya. Itu dari Google ada, dari AWS ada, tinggal di submit aja ke sana, terus balik hasilnya udah ada gitu. Dicek buat kita acceptable apa enggak, cost-nya masuk apa enggak. Kalau cost masih masuk ya udah gitu. Bahkan nggak usah bikin sendiri pun menurut aku udah jadi data scientist yang bagus juga. Kenapa? Karena bisa nge-filter juga gitu. Atau misalnya kasus yang lebih spesifik, pengen nge-OCR tapi pengen bisa mathematical equation, itu mungkin perlu vendor yang lain dan sebagainya. Kalau misalnya nggak ada juga vendor yang bisa bantu, ya udah kita pakai pre-train. Coba aja dulu pre-train gitu kan. Kalau misalnya bisa ya udah kita pakai aja. Baru nanti kita training ourselves atau bahkan ngubah arsitektur sendiri gitu kan, pakai keras atau pakai apa, bikin layering sendiri. Tapi itu step yang paling akhir. Yang paling awalnya kita bahkan coba-coba dulu nih apakah udah ada yang bisa off the shelf kita bisa pakai
dan secara cost itu masuk, gitu. Nah, misalnya ini ya, tadi yang saya sampaikan tuh lebih detailnya kayak pick use case specific services atau use based model, fine tune atau train our model. Makin ke atas itu makin faster to start, makin ke bawah tuh makin cheaper at scale. Makin cheaper at scale kenapa? Kayak ya cheaper aja, lebih lebih murah gitu karena, skalanya banyak. Kalian kalau misalnya saya pengen bikin GPT sendiri gitu, sure, tapi kalian punya load berapa nih? Atau misalnya saya pengen nge-host sendiri lama atau misalnya apa gitu. Ya oke, kamu punya berapa request per detik? Udah make sense apa belum? Apakah mending pakai pay per use dulu aja, pakai cloud-cloud di sana supaya lebih murah gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Yang terakhir itu bisnis retrospektif ya. Jangan sampai ketika kita karena kecenderungan orang data scientist, dan orang data secara umum itu teknikal, eee ketika kita teknikal, ketika kita bisa melakukan sesuatu yang kompleks kita happy gitu. Tapi benar nggak itu impacting ke bisnis, gitu. Coba kita schedule aja bisnis review setelah kita deliver ke bisnis 1-2 minggu dipakai apa enggak gitu. Misalnya saya deliver chatbot gitu, ya udah saya lihat lognya aja seminggu banyak nggak yang pakai, kalau ada yang pakai itu, behavior-nya seperti apa, apakah itu deliver the promise gitu kan, ngebantu apa enggak, kalau enggak kenapa, apa yang bisa kita lakukan lebih baik, dan paling bagus lagi kalau kita bisa convert impact-nya ke dollars gitu, supaya bisa bisa kita create virtuous cycle. Maksudnya apa ini tuh, kita tuh bisa prove ourselves bahwa data tim ini impactful ke bisnis. Jadi bisnis juga punya trust ke tim data, sehingga tim data punya resource lebih untuk invest dan kemudian memberikan impact yang lebih. Jadi, lingkaran apa sih ya, kebalikan lingkaran setan mungkin lingkaran malaikat gitu ya. Lingkaran yang bagus dari kitanya ngerjain yang bagus, dari bisnis makin trust, dari kita juga makin bagus karena ada trust dari bisnis, gitu. Jadi, coba mencapai itu dengan melakukan bisnis retrospektif, listen to users, apakah beneran bisa impactful apa enggak yang kita berikan itu, gitu. Kayaknya udah deh. Ya, dari saya gitu ya, Bu Ayu, terima kasih banyak. Mungkin ke Q&A kali ya? Baik, terima kasih Mas Fendi. Wah, ini daging semua sih yang tadi Mas Fendi bilangin. Itu betul-betul dari pengalaman ya selama ini ya. Ini saya setuju banget kadang-kadang, ini saya kemarin sempat ngomong masih satu perusahaan lah undang untuk ngomongin tentang NLP, teknik gitu. Memang kan sekarang orang selalu bilang generatif-generatif ya. Saya ingat banget pertanyaan dari si orang ini, dia tanya, "Ngapain Bu kita belajar?" Saya waktu itu ngajarin dari yang nol, dari misalnya back of words, CF, Hmm, pakai hmm, tadi ya, apapun lah yang machine learning biasa gitu, baru kemudian masuk ke dalam yang deep learning, kemudian pakai BERT dan terus, ada yang memang kan sekarang biasa dengan generatif gitu. Nah, terus pertanyaan dia waktu itu, "Ngapain lu kita belajarin dari yang awal, langsung aja pakai generatif semua bisa diselesaikan." Waduh, tadi jawaban Mas Randy itu tepat sekali itu, harusnya dia dengerin ini nih. Bahwa ya semua ya nggak harus langsung kita mau bunuh lalat pakai bom kan. betul betul Terlalu betul. besar biayanya gitu. Misalnya, eee, apa, masalahnya kecil, udah bisa dengan model yang ukurannya kecil, kenapa enggak gitu kan. Ini, makasih banget. Ini saya mau coba tanya dari audiens mungkin juga di mana, di YouTube ya? Ada yang mau bertanya silakan kalau misalnya di YouTube ada yang mau bertanya, bisa tulis di komentar kali ya? Oke, kalau nggak ada yang sambil sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya ada pertanyaan satu yang tadi, eee, ini rekomendasi di EdTech gitu. Tadi kan, Ya, kalau kata Mas Fendi emang rekomendasi di EdTech dengan e-commerce itu beda sekali ya kan, Kak, kalau e-commerce berarti kita merekomendasikan barang lain, bukan yang barang yang tipenya sama ya, tapi memang barang lain yang, terkait dengan barang ini begitu ya. Nah, kalau misalnya yang rekomendasi di EdTech tadi kan ada knowledge graph ya, itu berarti hubungan antar topik dalam satu paket belajar, misalnya kita lagi belajar fisika matematika SMP kelas 3 gitu. Apakah memang hanya yang di situ saja gitu, atau bukan, malah belajar belajar, PropStat gitu, cuma di bagian situ saja atau dia nyambung ke paket yang lain? ya. Pertanyaannya bagus banget, Bayu. Itu problem real ya, kenapa? Karena, dari sudut pandang apa ya, reality, kita pengennya reflect the reality. Reflect the reality itu artinya malah kita di tim kurikulum di ruang guru tuh ngelihat
Ini harusnya diajarinnya malah sebelumnya, kenapa diajarin sesudahnya ya kalau di sekolah gitu. Ini harusnya di SMP, kenapa diajarin di SMA misalnya gitu ya. Ada pendapat seperti itu ya, namanya pendapat kan boleh ya. Tapi kita ngelihatnya secara ini, kalau misalnya di-restrict juga salah, tapi kalau misalnya kita coba, terlalu bebaskan juga nanti muridnya bingung. Kenapa? Karena, tidak tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mereka pun ngejar nilai dalam artian kayak punya skop ya. Apa yang harus mereka pelajari itu di semester itu tuh mereka mesti paham gitu. Jadi, problem yang real, pada akhirnya kayaknya kita masih tetap di lingkup deh kalau nggak salah, masih tetap di lingkup, tapi ada mode di mana modenya itu mode bebas ya, mode bebas baru bisa loncat-loncat tuh ke mana-mana, karena terlepas dari, si lingkup itu gitu ya, heeh. Eee pada akhirnya seperti itu ya, Bu, ya? Heeh. Jadi, di lingkup sih, heeh, di lingkup. Oke, terima kasih Mas Mhm Andi. mhm. Ini ada pertanyaan, saya coba dari atas ya, dari siapa ya, Gus ya, panggilnya Mas ya, Gus ya. Boleh jelaskan lagi contoh generatif AI khususnya untuk chatbot? Nah, gimana nih Mas Gus, ada nggak di sini bisa open mic nggak? Ini pertanyaannya gimana nih maksudnya? Jadi tadi Mas Rani sudah beri satu slide ya, yang isinya berbagai startup yang kelihatannya itu dia memanfaatkan generatif AI ya untuk berbagai hal ya, bukan cuma teks tapi juga image gitu. Nah ini kalau saya Mas Yagus ini terkait dengan chatbot ya, chatbot juga bisa pakai Chatbot, generatif AI gitu. Mungkin bisa dicoba ditanggapi aja kali ya Mas Rani ya. baik. Silakan. Iya, chatbot ini sebenarnya, tergantung spesifik chatbot-nya apa. Chatbot itu tidak tidak harus generatif AI sebenarnya. Kalau teman-teman, googling ada namanya Rasa, ini saya ketik aja ya. Rasa beneran Rasa, Rasa Indonesia gitu, RASA. Itu, salah satu, open source prominent di mana teman-teman bisa punya bahkan skenario. Wah, jadi kalian jelaskan skenarionya apa, gitu. Kalau misalnya orang jawabnya gini, bisa bisa jawab kayak gini, gitu. Generative AI mungkin bermanfaat ketika, flow-nya bisa free, gitu. Bisa free sekali. Contohlah Khan Academy ya. Khan Academy itu dia salah satu generative AI yang dia luncurkan, itu given sebuah soal matematika, bisa mengajarkan anak step by step, dengan dynamic gitu. Anaknya misalnya nggak paham, terus ya udah dia jelasin lagi, anaknya nggak paham dia jelasin lagi. Jadi step by step banget, dan itu kan lumayan kayak free flow banget tergantung si anaknya ngomong apa ya, gitu. Jadi mungkin salah satu yang bisa di generative AI atau, misalnya yang sekarang lumayan ramai itu kan pakai embedded ya, pakai embedded. Jadi, teman-teman punya punya dokumen banyak banget, terus kalian bikin, embedding-nya, terus nanti dimasukin ke sebuah vektor database, terus nanti dicari, habis itu di-lookup gitu. Tapi generative AI sendiri konteksnya sangat sempit sekali untuk jadi chatbot yang mumpuni sebenarnya, gitu. Jadi yang kalau teman-teman lihat di ChatGPT atau di mana itu sangat generik jadinya gitu kan. Jadi malah karena sangat generik jadi bisa ngapain aja dan kalau sebagai industri itu bagus dan berbahaya. Berbahaya dalam artian apa? Sulit ngontrolnya. Misalnya saya rilis gitu ya chat gitu kan buat, e-commerce gitu. Terus nanti orang ngechat ke sana. Terus ditanya topik-topik yang sensitif gitu, yang sensitif buat Indonesia lah, saya nggak bisa sebutin. Cuman dia jawab terus di-screenshot, oh itu udah buat buat company, trust dan itu tuh bahaya banget gitu. Jadi, mungkin kalau generative AI chatbot, sebenarnya chatbot itu, naturally sangat sangat natural buat generative AI, tapi dari sisi use case industrinya harus sangat spesifik dulu nih kebutuhannya apa gitu. Nanti baru dari situ dilihat, apakah beneran cukup safe pakai generative AI atau ada solusi lain yang lebih simpel gitu. Iya, terima kasih Mas Andi. Jadi kalau chatbot tadi, yang tadi itu mungkin contohnya kayak chit-chat gitu ya Mas Andi ya, nanya Betul betul. apa nanti dia jawabnya apa gitu ya. Tapi kalau di e-commerce segala macam bisa jadi ini yang task oriented dialog ya, yang TOD ya. Betul Chatbotnya memang betul. fokus mau nanya sesuatu gitu biasanya. Barangnya masih ada nggak dan seterusnya. Ini yang Ya punya betul. KPI gitu kan ya. Betul betul. Oke, gitu. Nah itu kalau di NLP sendiri masih jadi riset gimana caranya dalam sebuah dialog itu kita bisa loncat-loncat TOD, chit-chat, TOD, chit-chat gitu. Iya Itu iya iya masih iya. agak sulit sebenarnya ya kalau secara real di lapangan. Kayak seperti tadi Mas Randy bilang, kalau ada salah sedikit bisa langsung capture, langsung jeblok tuh. Orang pada nggak mau beli, dianggapnya dia hate speech lah atau apa gitu ya. Mhm mhm mhm. Tuh, tuh, tuh. Oke, ini ada pertanyaan dari ITERA, dan mahasiswa ITERA ini. Pertanyaannya bagus nih. Muhammad Rashid Aditya.
Bagaimana AI dapat membantu dalam manajemen rantai pasokan, supply chain, dan persediaan inventory dalam industri e-commerce. Nah, itu dulu ya seperti yang bilang, pertanyaan berikutnya. Baik baik baik. Oh, ini banyak sekali sebenarnya, banyak banget problem optimization di sana. Mungkin yang saya bayangin nggak semua yang prominent, tapi, yang saya kepikiran ya. Misalnya dari sudut pandang inventory. Inventory problem itu kan semakin sedikit semakin bagus ya. Kalau misalnya kita semakin sedikit nyetok, tapi semuanya tetap ke-supply dengan baik demand-nya, itu yang idealnya dari inventory sebenarnya. Zero inventory itu sangat ideal. Tapi gimana bisa mencapai sana, bisa prediction misalnya. Demand prediction itu sangat mempengaruhi gitu kan. Apakah kita bisa ngelihat, oh kayaknya kalau kita lihat nih, anggaplah kita pakai heuristik ya, semakin dekat ke lebaran semakin banyak permintaan, gitu kan. Gimana kita bisa, jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan gitu kan. Itu, di situ, peran besarnya si inventory gitu. Kalau misalnya rantai pasokan atau supply chain, anggaplah misalnya yang lumayan prominent itu vehicle routing problem. Kamu punya truk, truk itu punya kapasitas, misalnya nganter apa gitu kan, terus kamu mesti nganterin truk, dengan kapasitas itu kemana mana dia ada ratusan tempat yang titik yang mesti kalian antar, terus itu kemudian mesti dibikin semacam kayak routing-nya, dia mesti kemana dulu kemana dulu kemana dulu kemana dulu. Itu juga termasuk ke AI atau machine learning, karena ketika scale-nya udah makin besar, manusia udah nggak bisa kepikiran tuh, "Nih saya mesti kemana dulu ya?" Banyak banget pusing gitu kan. Gimana ya, sorting dari yang dekat, apa misalnya justru malah ke sini dulu ngeliling atau kayak gimana, itu bisa masuk ke optimization problem, ya. Itu saya kepikiran ya, Mas Rosyid. Mhm. Terima kasih Mas Fendi ya, prediksi ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh sukses di mana AI telah memungkinkan identifikasi dan pencegahan penipuan dalam transaksi e-commerce? Wah, menarik ya. Identifikasi dan pencegahan penipuan dalam transaksi e-commerce, agak sulit menjawabnya karena kebanyakan penipuan ini terjadi di luar e-commerce sebenarnya. Dalam artian seperti ini, misalnya lewat WhatsApp gitu kan, pura-pura atau misalnya, eee dia nggak, dia dia bayar tapi dia nggak dikirimin gitu kan, tapi itu sebenarnya nggak lewat e-commerce. Kenapa? Karena kalau lewat e-commerce dia nggak bisa pembelinya harus confirm dulu buat uangnya cair eee ke si supplier-nya gitu, ke brand-nya gitu. Karena kalau misalnya nggak lewat e-commerce malah lebih nggak aman gitu. Jadi sebenarnya untuk identifikasi atau pencegahan penipuan ini justru malah banyak banget yang di luar sih. Yang di luar yang justru kontrolnya agak sulit ya. Kayak misalnya, eee eee, yang sering saya lihat itu di grup mobil Facebook, ada yang bilang, "Ayo beli sini," terus kasih nomor WA gitu kan. Itu tuh udah, bahaya banget kan. Tapi kontrolnya di mana? Sosial media. Apakah lewat e-commerce? Likely enggak gitu. Malah kalau lewat e-commerce kena proses yang tadi itu. Rekening bersama lah kalau orang Kaskus dulu ya, kayak dia pesan dulu, orang duitnya udah nyampe gitu kan, baru nanti bayar gitu kan, gitu. Itu sih Bayu untuk yang Ya, penipuan. ya, ya, Mhm. ya, makasih juga. Kayaknya saya pernah tertipu tuh beli jaket, kalau di gambarnya bagus gitu. Pas datang ternyata ya begitulah. Oh, Ya, ya. iya 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 iya. Kadang gambar sama barang itu bisa beda gitu. Ya itu betul Mmm, sih, terjadinya pun tuh di sosial media waktu itu jual belinya bukan di e-commerce ini. Oke, ada pertanyaan ini dari Barista Amalia. Halo, saya Rizka dari Kelompok Startup. Izin bertanya, saya lihat Masnya udah sangat banyak pengalamannya di dunia AI di industri. Pernah mengalami kesulitan, misal dalam menentukan apa maunya user, atau misal memilih suatu metode tidak. Nah, kalau pernah mhm gimana menyelesaikannya? mhm. Oke, sangat sering ya, karena, user itu mungkin udah punya ide, tapi sebenarnya yang diperlukan tuh beda sama idenya gitu. Jadi justru ketika user itu, meminta sesuatu, yang saya lakukan tadi ya, saya coba dengarkan sebenarnya kebutuhannya apa. Caranya gimana? Kadang-kadang saya ajak ngobrol, "Coba deh aku pengen ngerti bisnis proses kamu dulu." "Oh bisnis prosesnya ternyata A, terus B, terus C. Oh jadi problem kamu tuh ini, yang mau di-solve ini bukan?" Gitu kan. Jadi beneran ngikutin dia, day to day operasional-nya itu seperti apa, untuk kita paham problem dia apa, baru nanti kita, terjemahkan ke, data science problem, kalaupun itu data science problem, gitu. Jadi, lebih ke ngedeketin user-nya ya, buat ngerti, sebenarnya problem dia apa dengan coba menginterview. Interview ini saya agak susah men-structure ya, karena lumayan agak, ya udah ngobrol aja gitu. Kamu deketin terus kayak tanya-tanya, sebenarnya kamu, step by step-nya tuh ngerjainnya gimana, dari situ mungkin ketahuan apakah betul masalahnya di situ apa enggak, gitu.
Terus tadi ada metode ya? Kalau metode sih kayaknya, lebih ke, tadi itu ya, coba yang simpel dulu, kalau nggak works, nyoba yang lebih kompleks lagi, kalau nggak works dan seterusnya, gitu. Mungkin yang tricky di sana, itu adalah kadang-kadang kita perlu kasih time out ya. Time out tuh kayak, "Ini masih worth buat dicobain apa enggak nih?" Gitu. Itu kadang-kadang uncertainty-nya di sana gitu. Saya sering bilang time boxing, "Teman-teman kita time boxing ya, time boxing by sekian, berhasil apa enggak kita coba report ke bisnis," gitu. Ketika itu uncertainty-nya tinggi. Kenapa? Karena, kita perlu perlu apa ya, tetap perlu ada predictability dari pekerjaan. Kan nggak mungkin kayak, "Research dulu ya setahun baru balik." Kayak buat bisnis nggak acceptable. Jadi kita bilang, "Oke kita time boxing," gitu kan, berapa lama pun kita, berikan hasilnya sambil along the way kita manage expectation. "Mas kita udah coba ini masih belum berhasil, kita coba yang ini ya," gitu. Jadi orang juga nggak surprise kalau misalnya emang nggak berhasil atau, ada challenges, along the way. Jadi buat metode tuh lebih ke justru mana manage ekspektasinya dan coba untuk supaya nggak terlalu nyoba suatu metode terlalu lama aja sih, gitu. Mmm, masih jadi dan itu kelamaan akhirnya lumayan 1 bulan itu kan berapa cost-nya tuh dari perusahaannya. Iya. Iya dibagi fase-fase gitu tuh harus harus coba project manajemennya harus main gitu, Bu. Nah, kuncinya di situ. Oke, Iya. ini ada pertanyaan dari Alfiah Maulia dari UIN Jakarta, mahasiswi UIN Jakarta. Sebenarnya saya dapat info dari Instagram bahwa AI dapat membantu mencari referensi jurnal. Mungkin bertanya apakah benar AI dapat membantu pencarian referensi ataupun jurnal untuk tugas mahasiswa. Oh, spesifik ya, tugas mahasiswa ya. Kalau benar, bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam mencari beberapa caranya kali ya. Maaf Oke Kak, oke oke. pertanyaannya di luar konteks AI Siap industri siap. katanya. Ini Anda menanyakan tugas mahasiswa di depan dosen bagaimana? Enggak. Mungkin gini ya, pada dasarnya sebenarnya mencari referensi ini saya suka pakai juga, Bu. Terutama ketika kemarin saya kuliah reinforcement learning, topiknya lumayan ribet gitu ya. Saya tanya AI juga gitu. Untuk, coba coba dengarlah pendapat dia seperti apa, apakah dapat referensi yang oke apa enggak gitu. At least saya dapat keyword-keyword ya. Ini pendapat pribadi ya, bukan jawaban official, tapi dapat keyword-keyword yang kemudian saya bisa cari lagi. Tapi untuk referensi jurnal, sangat-sangat penting untuk kita bahkan biasanya kalau ngelihat jurnal itu, ngelihat dari paper tertentu baru nyari lagi gitu. Jadi nggak random dari, chat sih, heeh. Kalau dari chat mungkin lebih ke keyword-keyword-nya gitu. Nah, kalau tugas ini mungkin saya kasih sedikit, ini ya, sedikit bocoran sedikit. Ketika saya di edutech itu, kita coba GPT, untuk pelajaran biologi. Biologi kan hafalan ya, Bu, ya? Wordy lah, wordy itu banyak words-nya gitu kan. Harapan kita bagus di situ, tapi ternyata enggak gitu. Saya nggak bisa, kasih disclose numbers-nya, tapi jelek sih, jelek. Jadi kalau misalnya teman-teman anggaplah 50-50 gitu ya. Teman-teman coba itu buat sesuatu yang ilmiah, teman-teman pakai 50-50 teman-teman bener, gitu. Yang saya pribadi khawatir tuh teman-teman mahasiswa atau siswa, SD, SMP, SMA menggunakan itu untuk belajar, dianggap sebagai ground truth, padahal bisa jadi lebih ke, apa, ngarang gitu si GPT-nya, terus kita anggap benar. Itu yang sangat-sangat hati-hati sih, terutama untuk tugas dan belajarnya, gitu. Iya, Mas Randy setuju banget. Saya juga pernah nyoba Mas Randy. Waktu itu saya nyobain untuk soal Promstat dari bukunya si Walpole tuh kan ada yang bisa kita ketik doang kan. Outputnya tuh panjang banget ya dari ChatGPT, tapi salah total. Oke oke. Panjang benar panjang dan salah gitu ya? Padahal Oke oke. kan memang salah satu prinsipnya si ChatGPT itu adalah dia berusaha ngasih jawaban yang panjang supaya orang itu yakin jawabannya benar. Karena dia belajar psikologi gitu, kata orang psikolog, kalau kita ngasih jawaban, kita ngasih jawaban panjang, orang tuh akan lebih yakin kalau jawaban kita tuh benar gitu. Makanya jawaban si ChatGPT panjang-panjang itu gara-gara itu tuh. Right Aku right setuju right banget right. nih lanjut ya. Jadi kalau nambahin dikit di ChatGPT itu ada satu apa istilah yang biasanya suka kita pakai hallucination effect bahwa memang outputnya tuh penuh dengan sebenarnya halusinasi kalaupun benar yaitu probabilitas aja, keberuntungan aja Ya gitu ya ya. ya ya. Ada papernya yang nyebutin dia tuh stochastic parrot nih, stochastic Menarik parrot. sekali terms-nya menarik sekali Lucu terms-nya. banget. Burung kakak tua tapi Stochastic. ngomongnya stokastik. Basisnya tuh probabilitas gitu, nggak punya akal sebenarnya. Kayak burung kakak tua aja Menarik. gitu kan.
Menarik menarik menarik. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini nyambung sebenarnya. Ya, eee, dia masih yang dari Dape ya, bingung Mmm. perbedaan antara AI dan generatif AI. Bolehkah jelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami? Silahkan. Oh, I see. Sederhananya generatif AI itu meng-create sesuatu yang belum ada mungkin ya. Misalnya kayak generatif teks, dari nggak ada teks dibikin teksnya sama dia. Misalnya buat puisi tentang, gajah misalnya, sorry ngeliat logo, gajah gitu, nanti dia bikin puisi gajah gitu. Dia meng-generate puisi gajah gitu. Atau misalnya generate kode seperti ini, atau generate gambar, gajah yang lagi minum, kelapa muda misalnya, nanti dia bikin gitu. Jadi generative AI itu pada dasarnya AI yang men-generate sesuatu. Itu zaman-zaman, dari dulu udah ada kayak waktu 2016 mungkin LSTM gitu kan, dari banyak banget skrip The Simpsons, coba bikin skrip The Simpsons lagi misalnya gitu. The Simpsons itu sebuah show kartun ya. Jadi itu nge-generate, dari dia belajar banyak banget skrip The Simpsons, terus dia nge-generate skrip lagi buat episode berikutnya itu. Itu generatif, jadi ngebikin sesuatu yang, dari nggak ada gitu ya, dibikin-bikin sama dia. Ada pertanyaan lagi dari Ageng Prajasa ya. Assalamualaikum Kang, saya Ageng Prajasa dari UIN Malam. Sumatera Utara, Medan. Izin Mmm, bertanya apakah bisa AI diterapkan dalam cyber security? ya. Kira-kira pemahaman berbasis AI apa yang dapat dilakukan terhadap ancaman cyber yang berkembang saat ini? Oke. Cyber security itu sebenarnya topik yang mungkin, sangat menarik buat AI. Salah satu yang saya tahu ya, itu setidaknya untuk anomali. Jadi misalnya kita ngobrolin tentang fraud atau tentang apa, pasti ada anomalinya gitu. Kayak misalnya DDoS deh, DDoS kan anomali banget ya. Hah, tiba-tiba kok request-nya banyak banget ke sini gitu kan. Itu kan kalau misalnya security juga begitu, kok tiba-tiba ada behavior yang aneh gitu kan dari sebuah user tertentu gitu kan. Jadi given logs of activity dari user, kita bisa coba lihat apakah ini sebenarnya tanda kutip fraud atau enggak, anomali apa enggak. Di recent, publish dari Grab, tim Grab data scientist itu mereka bikin graph based anomali. Jadi mereka bikin graph, habis itu dari graph itu mereka deteksi anomalinya apa, untuk, fraud gitu. Nah cyber security saya kira mirip-mirip ya, tapi mungkin levelnya lebih ke low level, mungkin kayak lebih ke network atau seperti apa, mungkin fraud juga masuk ya, saya kurang tahu bagian domainnya. Tapi salah satu contohnya di AI seperti itu sih, untuk detecting anomali dari activity sehingga kita tahu ini aktivitasnya aneh nih gitu. Dan ini kemungkinan bisa jadi, cyber attack gitu. Ya, berarti dari lognya ya. Betul, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari orang yang sama Ageng Prajasa. Model AI apa yang digunakan oleh TikTok? TikTok, Silakan Mas wes. Randy. Aduh, saya kurang tahu ya, saya belum pernah kerja di TikTok. Tapi pada dasarnya mungkin sesuatu yang bisa bisa membuat teman-teman ketagihan ya, dalam artian kayak karena kan matriksnya itu, semakin lama teman-teman pakai, semakin banyak yang kalian tonton, ya semakin bagus gitu. Likely yang rekomendasi sistem gitu, tapi mungkin, custom-nya seperti apa tergantung kebutuhan TikTok-nya kan. Sip, sip. Ya, mostly sih pasti recommender itu ya. Nah, next Mhm, ya, Mas Randy nggak apa-apa ya. siap. Manfred Michael. Bila kita menggunakan OpenAI API untuk generative AI, apakah Nah, tidak ada concern terkait data wah pribadi menarik. atau sensitif pelanggan yang desain ke OpenAI? Ya. Apakah ada solusi untuk penggunaan generative AI yang lebih private? Ya ya. Iya pertanyaan bagus sekali. Jawabannya ada concern. Kenapa ada concern? Karena OpenAI secara spesifik bilang bahwa mereka pakai itu buat training. Jadi, ini, istilah umum ya, kalau kalian menggunakan sesuatu secara gratis, you are the product gitu, kamulah produknya. Itu kan dari dulu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman apa kan udah diulang-ulang ya, bahwa kalau sesuatu gratis kalian perlu curiga gitu. Baca terms and condition ya. Dan dalam hal ini OpenAI menggunakan data kalian untuk training dan ini sudah kejadian ya, saya lupa bulan apa tuh, Samsung kalau nggak salah, itu ada leakage. Jadi, dari, employee Samsung, karyawan Samsung, dia masukin ke OpenAI sesuatu yang rahasia, terus ke-generate di tempat orang gitu kan, karena dipakai buat training. Itu kalian kalau lihat Samsung leak GPT itu Google pasti keluar deh. Nah itu makanya kalau pakai OpenAI, hati-hati dengan sesuatu yang pribadi. Nah apakah ada solusi? Solusinya, banyak, misalnya kalian pakai yang bisa dijalanin di laptop, itu kan nggak keluar ya di laptop kalian sendiri. Jadi kalian coba pakai pun generatifnya nggak keluar. Ada yang nge-promise juga, ini bukan jualan ya, tapi Azure itu salah satunya yang dia, kerja sama OpenAI, kita bisa deploy OpenAI GPT di Azure environment
sendiri, terus, secara ini ya, secara dokumentasinya dia bilang nggak bakal menggunakan itu untuk training, karena di-deploy di tempat kita sendiri, di infrastruktur kita sendiri. Bener apa enggak? Ya itu trust-trust-an aja ya, tapi secara dokumennya ditulisnya begitu, gitu kan. Tapi kalau pengen aman banget gimana? Ya deploy sendiri, itu paling aman. Cari yang open source di luar sana yang lagi rame kan lama atau apa gitu kan, kalau good enough buat kamu, itu jauh lebih safe, tuh. Iya, terima kasih Mas Dandi. Ya ada satu teknik lagi ya, maksudnya lamanya nggak cuma lama doang, biasanya di fine tuning lagi gitu ya Mas Dandi ya. LoRa misalnya apa gitu yang Nah, mungkin yang cepat, betul buat betul. optimize ya. Oke, ini berikutnya dari Petrus Pusto. Yang bertanya, modal AI seperti apa yang mungkin bisa membantu pemecahan masalah secara presisi pada case edutech berdasar variabel misal fertility rate atau faktor kelahiran yang turun atau naik versus jumlah siswa yang mendaftar. Hmm. Bentar saya lagi mikir dulu. Variabel Iya, fertility ini rate mahasiswa mendaftar. jumlah penduduk kali ya, jumlah Ini saya penduduk dites gitu ya? ya. Variabel. Oh, membantu masyarakat secara presisi pada, modal apa yang mungkin, misal fertility rate. Fertility rate itu kan bukan education ya? Edutech itu education sebenarnya. Fertility rate itu kayaknya masalah sosial ya mungkin ya? Ini nih, Petrus Kristonya ada nggak di sini? Bisa Si open mic jumlah nggak? siswa yang Maksudnya mendaftar. apa? Ini kayaknya perbandingan gitu. Misalnya harusnya kan Korelasi ya? kalau iya Ya, harusnya betul. Heeh. Silakan saya Kak. Gimana? saya bertanya gini, kan kadang-kadang Siap, jumlah pendaftaran itu tiap tahun ada yang naik, ada yang turun, Mas ya. Berdasarkan jumlah baik. lahiran penduduk, maka tadi dibilang fertility rate itu. Oh, Apakah ada model, Mas, seperti membantu atau gimana gitu? Terima hmm, kasih. sebenarnya, kalau dari industri nggak ngelihat sejauh itu ya. Dari seorang anak lahir sampai dia mungkin pakai kan mungkin ada jarak anggaplah SD gitu ya, ada jarak 7 tahun, itu lama sekali. Jadi kalau misalnya kita mau ambil data dari terlalu jauh kayak gitu malah biasanya di-assume normal aja, di-assume sama aja gitu. Orang yang kemungkinan pakai di-assume sama dan biasanya malah dari market research ya, datangnya itu bukan dari tim data. Dari market research-nya kira-kira potensi market cap-nya naik apa enggak gitu. Jadi, untuk yang angka sejauh ini sepertinya enggak, Mas, karena kayaknya dari Mas Petrus ini lebih ke demand kan, semakin banyak orang yang lahir, semakin banyak siswa yang mendaftar gitu ya maksudnya? Ya, ya Mas, betul. Ya, Ya, betul. ya, heeh, itu agak agak terlalu jauh, biasanya nggak sampai sana. Mungkin kalaupun misalnya mau dilihat lebih ke faktor-faktor lain dan biasanya karena saking kompleksnya, itu modelnya bukan dari kuantitatif, lebih ke kualitatif sih, jadinya ke market analysis gitu, kalau buat, demand ya, heeh. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjutkan ya. Dari Fakih Hamami, dari Value. Bagaimana mulai dalam membangun AI sebagai recommender system untuk LMS kampus, sistem kampus, agar lebih memberikan value pada dosen dan Hmm. mahasiswa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa dibalik dulu, perlu nggak gitu? Jadi dari LMS ini problemnya apa? Yang kamu pengen solve apa? Cara ngukur keberhasilannya apa? Itu balik ke yang tadi ya, ini pertanyaan bagus karena kita bisa praktik nih. Misalnya LMS itu kan learning management system, tools yang dosen dan mahasiswa gunakan untuk supaya mereka belajarnya lebih bagus lagi. Di sini apakah misalnya kita, problemnya itu, kok anak-anak belajarnya mepet-mepet ya? Ya udah bikin reminder misalnya gitu. Reminder itu sesuatu yang bukan AI, tapi kamu bisa naikin value, untuk supaya teman-teman mahasiswa lebih rajin lagi belajar, nggak mepet-mepet banget lah gitu, mungkin daripada H-1 ya H-2, H-3 lah gitu misalnya. Itu juga udah jadi value gitu. Jadi tergantung value-nya apa, problem statement-nya apa, dan saya cukup yakin lumayan banyak yang bukan AI gitu. Kalau masuk ke recommender system, kurikulum dari mungkin kalaupun ada lebih ke ini ya, mungkin analisis gitu ya. Ini, seseorang itu nggak pahamnya di mana mungkin ya kalau ada kayak gitu ya. Jadi semacam kayak dikasih soal-soal, diagnostik, nah diagnostik, ini kira-kira yang dia nggak paham apa, itu pun sebenarnya bisa dibikin basic dulu, kalau misalnya lingkupnya lebih ke mata kuliah tertentu. Saya assume mata kuliah tertentu ya, soalnya kalau di kuliah. Misalnya kayak, mata kuliah apa gitu, terus dikasih diagnostik, nanti dari situ kelihatan mana yang dia nggak bisa, itu aja dulu gitu. Itu aja udah dapat skor yang paling rendah di mana, terus disuruh belajarnya di situ, gitu. Itu pun bukan rekomendasi sistem, masih masih ya basic aja sih, dihitung aja gitu.
mana yang nggak jelek, soal apa, nilainya. Intinya problem statement-nya apa, ngukurnya bakal kayak gimana, kalau itu improve apa enggak, baru nanti masuk ke solusinya. Apakah rekomendasi sistem apa enggak, bisa jadi bukan. Untuk spesifik kelihatannya ini tambahan dari Henny Herma. Katanya dia nambahan ke pertanyaan Pak Fakih tadi, lebih ke arah membangun AI sebagai early warning system. Early warning Bisa nggak system. nih? Mm-mm. Punten Bu, aku nggak ngerti early warning system itu apa ya? Kalau ada gempa gitu atau Ini ada di sini nggak nih? Bu early warning Henny system? Hermanya bisa open mic. Atau mau ada kuis dadakan, ada early warning bisa. Kuis dadakan, kuis dadakan. Ini motivasi. Kalau aku nangkapnya mungkin ya lebih ke performa siswa. Mungkin ya. Performa. Ya Oh, kan kayak performanya mungkin yang udah menurun gitu ya? ya Oh, betul nggak ya? Coba nanti tolong di validasi ya ini Bu Henny Herma kalau misalnya saya salah. aduh maaf ya. Siap, siap. Tapi kalau nggak ada respon dari beliau berarti kita asumsi benar gitu. Oh betul Bu Ayu, oke. Oke, oke, Oke. oke, oke, oke. Apakah bisa apa enggak, mungkin basic rules dulu ya, bisa dibikin basic rules dulu. Tapi, harus ada asumsi ya, Mbak Heni. Asumsinya mungkin dia hanya belajar di e-learning misalnya gitu. Kalau asumsinya dia hanya belajar di e-learning bisa dicatat, tapi kalau enggak bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi dia belajarnya di buku, biasa jadi dia belajarnya tuh ngobrol sama teman-teman ngerjain soal. Jadi kalau misalnya ternyata, dia nggak belajar bisa jadi bukan. Perlu tahu dulu nih kalau misalnya kita bahkan secara manusia mau melakukan itu tuh bakal kayak gimana gitu. Kalau misalnya bahkan secara manusia nggak kebayang bisa jadi bahkan secara algo pun agak susah gitu. Jadi, taunya gimana nih? Apakah pas nilainya terus menurun misalnya? Kalau nilainya terus menurun, sepertinya pakai moving average juga dapat. Ketika moving average-nya itu dapat turun, nilai kan harusnya data poinnya nggak banyak banget ya. Itu udah malah kalau misalnya mau pakai ARIMA, mau pakai apa yang canggih-canggih itu malah terlalu sedikit datanya nantinya. Jadi kalau misalnya bisa pakai statistik simple, moving average berapa nilai ke belakang turun, nah ini udah warning nih gitu misalnya, "Kamu kayaknya nilainya turun terus ya?" Gitu kan. Nanti bisa dikirim ke dosen buat ngingetin apa gimana, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sama nih dari Bu Henny Herma juga. Pertanyaan terkait AI dihubungkan dengan blockchain. Aduh, saya nggak ngerti blockchain, Bu. Jadi pas saya mau belajar Jadi udah keburu turun, trennya, skip jadi aja belum ya belum belajar. Iya, iya. Bu Maaf Henny ya. Herma nih. Mohon izin pertanyaan terakhir di skip ya Bu ya. Oke. Iya, sayanya nggak Saya paham. jadi ini penasaran ada kepikiran barusan tiba-tiba. Em, Kalau misalnya di EduTech sendiri sebenarnya sudah pakai ini nggak sih essay scoring? Kan essay scoring itu salah satu teknik di AI juga ya. Essay Mm. scoring ini apakah, nilainya oke gitu ya, Bu, ya, untuk essay itu gitu ya? Bisa essay scoring bisa juga short answer grading. Jadi jawabannya Ah, ya, bukan pilihan ganda tapi betul, memang betul. beberapa kata gitu. Iya, sempat dipikirkan tapi takut nggak ada pasarnya, Bu. Soalnya itu hanya kalau nggak dipaksain kayaknya nggak bakal nulis orangnya gitu. Misalnya kalau saya murid Bu Ayu, terus Bu Ayu minta, "Ren, pokoknya ujian besok esai ya," pasti saya kerjain. Tapi kalau bentuknya optional kayak ruang guru bisa jadi orangnya nggak ngerjain gitu. Tapi udah sempat research-research, tapi kebanyakan bahasa Inggris gitu. Wah ini kebanyakan literaturnya bahasa Inggris ya, udah effort-nya tinggi, secara market nggak fit, ya udahlah nanti aja gitu. Oh, ya. Heeh. Cuman nggak Kalau tahu ya ini sekarang apakah ini ya udah ya, diaktifkan lagi apa gimana. oke. Kalau kalau misalnya ngegenerate soal, Nge-generate soal udah otomatis udah pakai sempet AI. di-discuss sih. Tapi kita Oke. mulainya yang simpel-simpel dulu ya. Misalnya, Mhm. eee, misalnya soal yang, variabelnya tinggal diubah-ubah atau apa gitu. Kalau sampai generate banget itu kayaknya terakhir saya di sana masih in progress ya, heeh. Oke, nanti pakai buat para dosen dan guru-guru juga sama teknologi itu. Iya, iya, betul, betul, betul. Nggak cuma di edutech ya. Nah, ini terima kasih sekali. Nggak terasa ya udah 1 jam lebih, 1 jam 17 menit. Kita dapat banyak pencerahan hari ini dari Mas Wendy. Bisa
apa namanya, suka terkagum-kagum ya dengan, para alumni gitu ya, dari universitas manapun ya, eee, bagaimana bisa dengan cepat mencapai satu posisi gitu ya di industri dan kalau saya lihat dari Mas Yandi ini, belajar banyak hal gitu ya, kayak beliau tuh kayaknya senang belajar, bener nggak ya Mas Yandi ya? Iya, Bu. Makanya Iya kuliah lagi. iya, apalagi sekarang jadi ini sambil kuliah, sambil kerja sebagai PV data. Betul betul. Nah, jadi kita ambil waktunya sekitar hampir 1,5 jam nggak apa-apa ya. Aman, Bu, aman. Mmm, Happy juga bisa bantu. kalau nanti ilmunya kan di-sharing sama rekan-rekan di sini, jadi moga-moga lebih barokah lah ilmunya Mas Amin amin Yandi ya ini. Allah amin ya Allah. Itu ngejaga motivasi biar belajar terus gimana Mas Yandi? Satu lagi nih pertanyaannya. Eee, Sepertinya bukan push tapi pull ya, Bu, ya. Maksudnya Mmm, bukan dipaksa tapi penasaran. Jadi, lebih ke, eee, memanfaatkan waktu gitu ya, gimana biar kita tuh bisa, eee eee, ya manfaatin waktu biar lebih ngerti lagi, karena, "Oh kayaknya saya belum ngerti ini ya, ini gimana sih konsepnya?" Gitu. Gitu-gitu jadi lebih penasaran sih, Bu, ngulik aja. oh, nah penasaran ya, jadi nggak merasa Mhm. puas, "Oh udah cukup ah, saya udah jago kok," nggak gitu ya? Tapi Jauh, Bu, penasaran jauh tapi jauh. kayaknya nah ini ada yang mau minta PowerPoint boleh nggak nih Mas Yandi? Boleh boleh boleh. Nanti saya share Ini ya, dalam heeh, bentuk mungkin PDF lewat Bu aja Ayu. ya, ada Ya ya. copyright-nya, jadi Bambang Junior gitu ya. Oke oke. Oke, kalau gitu alhamdulillah hari ini, pagi ini kita sudah mendapat, eee, banyak ilmu ya dari Mas Yandi, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau misalnya ada kurang-kurang mohon dimaafkan saja ya. Aman, Bu. Nah, Oke oke. terima kasih semuanya. Ya Nah, terima kita tutup kasih. untuk yang hari ini. Selamat, siang. Ya Makasih ya Mas siang. Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.